Theo Hernandez berkunjung ya ke bar bersama 3 pemain Milan lainnya, yaitu Giroud, Calabria, dan 1 pemain lagi yang belum bisa diidentifikasi. Lalu di video tersebut teman-teman dapat terlihat ya bahwa Theo Hernandez mendorong seorang perempuan dan kemudian perempuan itu terjatuh. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari liga terbaik di dunia, liga kesayangan kita, Liga Calcio Seri A. Langsung saja kita mulai berita yang pertama teman-teman. Coppa Italia babak 32 besar. Ini terjadi beberapa kejutan ya. Kejutan yang pertama, tim yang lagi super on fire Fiorentina teman-teman ternyata harus takluk di partai perdana mereka di Coppa Italia. Betul teman-teman bahwa di pertandingan ini Fiorentina memang menggunakan pemain lapis kedua ya. Tetapi menurut gua pemain lapis kedua mereka tidak buruk-buruk banget. Dan bahkan selama ini sebetulnya ya di Conference League Fiorentina juga selalu menurunkan pemain lapis kedua. Tetapi toh performa mereka bagus-bagus saja di Eropa. Ini di Coppa Italia mereka harus takluk dari Empoli. Penyerang muda Akademi Inter Sebastiano Esposito menjadi man of the match ya teman-teman. Dia mencetak gol penyama kedudukan di menit 75 dan menjadi penendang terakhir di babak adu penalti yang membawa Empoli melaju ke babak berikutnya. Dan untuk teman-teman Inter yang punya harapan Esposito bisa memperkuat biru hitam ya di masa mendatang, silahkan ditutup rapat-rapat harapannya, karena status Esposito saat ini di Empoli adalah pemain pinjaman dengan kewajiban tebus. Lalu kemudian kejutan yang kedua adalah tim favorit Scudetto, Napoli juga harus takluk teman-teman. Banyak yang berpendapat kekalahan Napoli ini karena Antonio Conte menurunkan 11 pemain pelapis di pertandingan lawan Lazio. Ini memang kalau dilihat dari kiper sampai dengan penyerang adalah pemain pelapis kedua semuanya. Akan tetapi sekali lagi gua nggak sependapat, karena toh lawan mereka Lazio ini juga menurunkan banyak pemain rotasi. Ya walaupun nggak semuanya ya pemain rotasi, tetapi ini kalau gue lihat secara keseluruhan ya ini 80% lah pemain pelapis. Dan terlebih lagi teman-teman, di pertandingan ini moral Lazio lagi anjlok ya. Betul bahwa mereka adalah salah satu tim yang lagi bagus banget, lagi on fire. Tetapi di pertandingan terakhir mereka di Serie A, mereka baru saja ditaklukkan Parma. Oleh karena itu, menurut gua di partai lawan Napoli ini, Lazio sebetulnya tidak dalam kondisi prima. Sehingga kok kurang tepat ya rasanya kalau kita mengatakan bahwa kekalahan Napoli ini karena Conte menurunkan seluruh pemain pelapisnya. Wong ini kedua tim ya, baik Napoli maupun Lazio sama-sama menurunkan pemain pelapis. Dan bahkan untuk Lazio moralnya juga lagi down. Menurut gua teman-teman, kekalahan Napoli ini sudah bisa ditebak ya. Ini kekalahan karena faktor teknis maupun taktis, yaitu sekaligus menunjukkan bahwa Conte adalah tipe pelatih yang cuma bisa perform di satu kompetisi saja. Nah ini berarti teman-teman, dengan gugurnya Napoli di Coppa Italia ya, sudah dipastikan bahwa Napoli tidak bermain di kompetisi lainnya. Mereka cuma bermain seminggu sekali di Serie A doang. Menurut gua ini benar-benar kondisi ideal yang diinginkan oleh Conte. Lalu kemudian untuk pertandingan lainnya, Milan membantai Sassuolo Bambang Yudhoyono ya 6-1. Gua pikir bakal ada kejutan nih dari Sassuolo, ternyata enggak. Dan ada pertandingan lainnya, Bologna menang melawan Monza. Nah untuk partai sisanya akan berlangsung 2 minggu lagi teman-teman. Ini kalau dilihat bracket Coppa Italia, yang sisi satunya ya, yang ada Juventusnya, buset lawannya relatif gampang-gampang. Sedangkan untuk bracket yang sebelahnya, ini bracket neraka ya. Dan kemungkinan di perempat final akan ada pertandingan antara tim Kota Milan melawan tim Kota Roma. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Gua mau update kabar dari berita Rai Italia ya. Itu dicerewetin Serie A yang lalu kan gue memberitakan bahwa Rai Italia mengatakan bahwa ada satu pemain yang sangat terkenal dari tim di Kota Milan yang melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan.
Nah, setelah berita itu keluar, banyak sekali terjadi spekulasi ya di sosial media. Banyak yang menebak-nebak kira-kira pemain Inter dan Milan siapa nih yang punya potensi besar melakukan pemukulan terhadap perempuan. Masalahnya saat itu Rai Italia tidak membocorkan nama sang pemain ya. Walaupun Rai sendiri mengatakan bahwa mereka menyimpan video rekamannya, tetapi tidak akan disebarkan karena saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Ternyata teman-teman, ini kemarin malam videonya tersebar luas ya di sosial media dan pelakunya adalah Theo Hernandez. Dan yang menyebarkan video ini adalah Fabrizio Corona, teman-teman. Ini tidak ada hubungannya sama Fabrizio Romano ya. Ini Fabrizio Corona adalah seorang tokoh media Italia yang dikenal suka memburu berita-berita sensasional, berita-berita kontroversial dari selebritis dan juga tokoh-tokoh publik setempat. Nah, si Fabrizio Corona ini teman-teman, dia bisa memiliki video rekaman CCTV ini diduga didapatkan dari pemilik bar tempat di mana Theo Hernandez melakukan pemukulan. Kenapa orang-orang bisa menduga seperti itu? Karena sebelumnya sang pemilik bar memang memperjualbelikan, memang menawarkan video-video pemukulan Theo Hernandez ini ke berbagai pihak. Salah satunya yang ditawari rekaman video CCTV ini adalah manajemen Milan. Tetapi manajemen Milan saat itu menolak ya, karena dianggap ini adalah sebuah pemerasan. Dan akhirnya saat ini videonya beredar luas dan menjadi perbincangan sangat liar teman-teman. Jadi kronologinya seperti ini. Theo Hernandez berkunjung ya ke bar bersama 3 pemain Milan lainnya, yaitu Giroud, Calabria, dan 1 pemain lagi yang belum bisa diidentifikasi. Lalu di video tersebut teman-teman dapat terlihat ya bahwa Theo Hernandez mendorong seorang perempuan dan kemudian perempuan itu terjatuh. Nah, ketika perempuan ini berdiri justru dipukul lagi oleh Theo Hernandez. Ini teman-teman dari beberapa berita yang gue baca disebutkan bahwa Calabria juga mengganti sejumlah uang ya atas kerusakan yang terjadi di bar tersebut. Namun teman-teman, yang paling menarik dari kejadian ini adalah ternyata ini adalah kejadian lama ketika Theo Hernandez belum menjadi kapten Milan. Akan tetapi anehnya ketika Milan mengetahui kejadian tersebut, bukannya mereka menghukum Theo Hernandez, malah ikut merahasiakannya dan kemudian seiring berjalannya waktu justru memberikan ban kapten kesebelasan kepada Theo Hernandez. Namun teman-teman, saat ini masih dalam tahap penyelidikan ya, belum ada keputusan bulat bahwa Theo Hernandez bersalah. Jadi kita tidak boleh terlalu ngejudge ya. Bisa juga ini cuma fitnah untuk menyerang Theo Hernandez. Akan tetapi teman-teman, kalau kejadian ini benar-benar terbukti bahwa Theo Hernandez bersalah ya melakukan pemukulan terhadap perempuan, waduh, itu kayaknya karir dia tamat sih di Serie A. Harusnya dipenjara nggak sih teman-teman? Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi teman-teman, Piala Dunia antar klub. Ini Serie A diwakili oleh 2 tim ya, yaitu Inter dan Juve. Ini keduanya masuk di pot 2 teman-teman, bersama dengan Chelsea, Dortmund, Porto, Atletico, kemudian ada Benfica dan juga Salzburg. Untuk hasil undiannya, Inter menurut gue cukup diuntungkan ya. Satu grup bersama dengan perwakilan dari Amerika Latin, yaitu River Plate, lalu ada perwakilan dari Meksiko, Monterrey, dan perwakilan dari Jepang, Urawa Red. Sementara itu untuk Juventus ini lebih berat ya, karena lawan mereka dari pot 1 adalah Manchester City. Lalu kemudian mereka juga mendapatkan lawan perwakilan dari Afrika, yaitu Wydad AC, dan ada perwakilan dari Asia, yaitu tim Uni Emirat Arab Al Ain. Untuk Piala Dunia antar klub ini teman-teman akan berlangsung di akhir musim ya, akhir musim banget ketika kompetisi di Eropa sudah selesai, yaitu 15 Juni sampai 13 Juli. Menurut gue teman-teman, ini bisa menjadi kompetisi yang menarik dan bergengsi ya, karena berlangsungnya 4 tahun sekali persis Piala Dunia antar negara. Tapi memang kalau dilihat dari sisi jadwal, buset, jadi sangat amat padat. Ya, semoga kedepannya di Piala Dunia antar klub perwakilan dari Serie A tidak cuma 2. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman, kita cerewetin tipis-tipis pertandingan-pertandingan di Serie A Giornata 15 yang baru saja berlangsung ya di akhir pekan yang lalu. Akan tetapi teman-teman, untuk Bologna melawan Milan dan Fiorentina melawan Inter, ini untuk kedua pertandingan tersebut masih belum jelas ya akan dilanjutkan kapan. Tetapi yang pasti kedua pertandingan ini akan sangat amat krusial bagi persaingan di papan atas teman-teman. Karena kalau dilihat per hari ini ya, poinnya Milan sama dengan poinnya Bologna ya. Padahal Bologna ditinggal oleh Thiago Motta dan banyak bintangnya.
Tapi ternyata Milan bahkan poinnya sama dengan Bolonya. Begitu juga dengan partai satunya lagi ya, Fiorentina melawan Inter. Kedua tim saat ini mengoleksi poin yang sama. Sehingga sekali lagi gua katakan ya teman-teman, bahwa kedua partai tunda ini akan sangat amat krusial bagi keempat tim yang akan bertanding. Oke deh teman-teman, yuk kita cerewetin untuk pertandingan yang berlangsung di Giornata 15 ini. Yang pertama, sang Capolista di luar dugaan takluk oleh Lazio back to back teman-teman. Ketika di Coppa Italia, Napoli beralasan ya bahwa ini adalah kompetisi kasta kedua. Mereka cuma menurunkan pemain pelapis sehingga wajar-wajar saja kalah. Tadi malam giliran bertanding di kasta tertinggi ya, kompetisi Italia, menggunakan line up utamanya, Napoli juga keok dari Lazio. Gokil teman-teman. Ini gol semata wayang Lazio dicetak oleh Isaacson 11 menit sebelum pertandingan selesai. Bukan tipikal Conte banget ya, kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Lalu kemudian 3 tim papan atas lainnya yang juga bersaing dengan Lazio dan Napoli, yaitu Atalanta, Inter, dan Fiorentina. Ketiganya meraih kemenangan. Ini berarti untuk Capolista diduduki oleh Atalanta sendirian aja. Wih, gile, sangar. Selisih 2 poin teman-teman dari Napoli. Akan tetapi memang untuk klasemen Serie A saat ini gak enak ya untuk dipandang karena ada banyak partai tunda. Jadi kita tidak bisa melihat realnya seperti apa. Ini kalau dengan asumsi partai Fiorentina dan Inter dilangsungkan, berarti bisa saja Atalanta memimpin Capolista bersama dengan Fiorentina. Atau Atalanta bareng dengan Inter. Atau bahkan bisa saja Atalanta memimpin sendirian apabila Fiorentina dan Inter berakhir seri. Lalu kemudian yang tidak kalah menarik adalah peringkat 5 ke bawah teman-teman. Ini Juventus dan Milan sibuk dengan dunianya masing-masing ya. Untuk Thiago Motta, dia benar-benar sibuk fokus mempertahankan rekor tidak terkalahkan dan berusaha keras untuk menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Tetapi ini sampai-sampai mereka lupa caranya menang. Setelah di Giornata sebelumnya ditahan seri oleh Bolonya, lalu kemudian di Giornata 15 ini Juve kembali ditahan seri oleh Lecce. Sementara itu untuk Milan, sang pelatihnya Fonseca sibuk menyelamatkan karirnya ya, dan sibuk mempermainkan perasaan manajemen dan para fans Milan. Ketika para fans Milan, manajemen Milan sudah patah arang, sudah mau marah, mau memecat Fonseca, tiba-tiba keluar ultinya ya, Milan main sangar banget, ngalahin Inter, ngalahin Madrid. Tetapi begitu juga sebaliknya, ketika para fans Milan, manajemen mulai merasa di atas angin, mulai optimis, merasa menjadi tim terbaik di dunia, secepat kilat Milan kembali ke setelan pabrik. Dan untuk di Giornata ini, Milan kalah dari Atalanta, bahkan menahan seri pun tidak mampu ya. Padahal sebelumnya Milan trennya lagi bagus. Menang lawan Slovan, Empoli, lalu kemudian menang telak atas Sassuolo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi pertandingan berikutnya langsung anjlok berkeping-keping. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.